Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari salah satu mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia, tepatnya mahasiswa asal Jember. Sebut saja namanya Salsa. Sebelum masuk ke dalam cerita, nama dan tempat sudah kami samarkan semua untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Menjadi Saksi Tumbal Pesugihan. Seperti apa kisahnya? Mari kita mulai ceritanya. KKN atau kuliah kerja nyata umumnya berlangsung selama 1-2 bulan di daerah pedesaan. Lokasi KKN Salsa berada di Boyolali, sekitar 3-4 jam perjalanan dari terminal kota. Tim KKN Salsa terdiri dari 16 orang yang berasal dari 7 fakultas berbeda. Ada fakultas ekonomi, kesehatan, hukum, pendidikan, pertanian, perikanan, dan psikologi. Masing-masing fakultas diwakili 2 orang, kecuali pertanian dan perikanan yang mengirim 3 mahasiswa. Setibanya di lokasi, tempat tinggal tim dibagi 2. 7 anggota cewek menempati rumah lama milik Sekdes. Rumah ini bukanlah bangunan yang lama tidak dihuni. Sekdes pindah ke rumah barunya sekitar 1 minggu sebelum kedatangan mereka. Rumah ini menjadi basecamp resmi, atau bisa mereka sebut dengan sekretariat. Anggota tim KKN sisanya menempati rumah yang cukup besar di dekat perbatasan desa dengan hutan. Rumah ini mereka jadikan basecamp tidak resmi karena lokasinya yang agak terpencil, sehingga tidak khawatir mengganggu tetangga karena suara obrolan mereka. Jarak terdekat tetangga dari basecamp ini sekitar 100 meter. Suatu malam, mereka sedang berkumpul di basecamp. Tidak semua anggota tim KKN, karena ada yang sedang belanja barang kebutuhan ke Boyolali. Ada juga yang sedang izin kembali ke Jember. 4 orang yang tersisa malam itu, termasuk Salsa, sibuk membicarakan progres program-program yang sudah mereka buat. Tiba-tiba hujan turun sangat deras, diikuti oleh petir dan angin. Mereka yang sedang duduk di teras langsung pindah ke dalam rumah karena air hujan masuk akibat hembusan angin yang sangat kencang. Di ruang tengah pembicaraan soal program pun mereka lanjutkan. Salah satu teman ada yang pamit buang air kecil, sekaligus menawarkan diri membuatkan kopi. Tawaran yang langsung diterima dengan baik. Sekitar 5 menit kemudian, teman tadi kembali tanpa membawa kopi. "Mana kopinya?" "Katanya mau bikin kopi," tanya Mita, teman Salsa satu fakultas. "Tunggu airnya mendidih." Kalian tadi dengar suara orang jerit tidak?" Mita mengalihkan bahan pembicaraan. Mereka saling berpandangan bingung, kemudian serempak menggelengkan kepala. "Tadi pas lagi di kamar mandi, aku seperti mendengar suara orang menjerit, sepertinya suara perempuan, atau enggak suara anak-anak." Mereka bertiga sama sekali tidak mendengar suara lain, kecuali riuhnya bunyi hujan menimpa atap rumah. Kemudian Mita pun kembali ke dapur tanpa bilang apa-apa lagi. Tidak lama kemudian, dia datang lagi, sambil membawa nampan berisi kopi. Menjelang tengah malam, hujan masih turun cukup deras, namun tidak lagi dibarengi petir dan angin. Cuaca tidak memungkinkan Salsa dan teman-temannya untuk pulang ke sekretariat, ditambah lagi kondisi jalanan yang gelap dan becek. Malam itu mereka putuskan untuk tidur di basecamp. Toh teman mereka yang sedang ke Boyolali sudah mengabari mereka tidak bisa kembali karena hujan deras. Salsa dan teman-teman perempuan menempati kamar tengah, kamar yang paling besar. Mereka berempat pun langsung tertidur. Namun tidak lama, sayup-sayup Salsa mendengar bunyi ketukan pintu. Salsa berusaha bangun dan mengaktifkan indera pendengaran, mencari sumber bunyi, jendela, pintu kamar, atau bunyi tetesan air sisa hujan. Lalu tidak lama terdengar suara berderit pelan. Seseorang membuka pintu. Jantung Salsa berdegup sangat kencang. Rasa kantuk mendadak hilang. Kondisi kamar yang remang menyulitkan Salsa melihat siapa yang membuka pintu.
Secarik cahaya lampu dari ruang tengah masuk dari balik pintu. Ternyata Mita yang membuka pintu kamar. Salsa pun akhirnya lega. Mita berbicara dengan seseorang dalam nada rendah. Salsa tidak bisa melihat siapa lawan bicara karena terhalang daun pintu. Mita kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Salsa. "Kenapa, Mit?" Salsa bertanya. "Kamu belum tidur?" Mita balik bertanya. "Tadi sih udah, tapi kebangun lagi. Ada apa? Siapa itu?" Dari balik pintu, muncullah wajah Reza. Kamu bisa keluar sebentar?" Salsa keluar kamar bersama Mita. Di ruang tengah tempat mereka berdiskusi tadi, sudah berkumpul, lengkap. "Ada apa ini? Kamu ingat tadi Mita tanya soal orang menjerit?" Reza membuka percakapan. Mereka mengangguk mengiyakan. "Iya, tadi kita dengar lagi. Kita semua, bukan cuma Mita." Reza melanjutkan. Salsa hanya terdiam. "Sepertinya asalnya dari rumah yang di ujung kebun itu." Mita menambahkan. Salsa ingat rumah kecil di ujung kebun belakang. Rumah itu ditinggali oleh seorang ibu muda bersama mertua perempuannya. Mereka bisa memanggilnya Teh Rahayu dan Mbak Yun. Belum lama ini Teh Rahayu melahirkan anak pertamanya, seorang putri yang cantik. Mereka sempat menjenguknya sekitar seminggu yang lalu, sambil membawakan barang-barang kebutuhan bayi. Saat mereka datang, mereka tidak melihat suami atau bapak mertuanya. Kabar yang beredar, suami dan bapak mertuanya pergi merantau ke kota Jakarta. "Aku sama Mita mau ngelihat ke situ, takutnya ada apa-apa," kata Reza. Salsa paham alasan Reza mengajak Mita. Selain berbadan paling kekar, Mita juga menguasai ilmu bela diri. Dengan berbekal 2 senter besar dan handphone, Reza dan Mita keluar dari pintu belakang. Hawa dingin yang menusuk menyeruak masuk saat pintu terbuka. Di ruang tengah mereka menunggu kabar dengan cemas. Sementara di luar, hujan sudah berhenti. Keadaan sangat senyap. Sama sekali tidak terdengar bunyi kodok yang biasa bersuara setelah hujan. Begitu pula dengan serangga dan burung malam. Tidak ada satupun yang bersuara. Sudah lebih dari 15 menit. Belum juga ada kabar dari Reza dan Mita. Takut terjadi apa-apa dengan mereka berdua. Sementara Salsa dan Indra mencoba memanggil lewat sambungan telepon. Namun tidak ada jawaban. Mencoba menelpon lagi, tapi masih belum ada jawaban. Sedetik kemudian, terdengar suara dering telepon. "Halo, halo." Kembali tidak ada jawaban. "Zah," panggil Indra. "Sebentar, aku balik dulu ke rumah. Nanti aku ceritain." Reza pun memutus komunikasi. 10 menit kemudian Reza dan Mita sampai di base camp. Dari wajah mereka berdua, mereka tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Sesampainya di ruang tengah, Reza langsung mendatangi Indra. Sementara Mita bergabung dengan Salsa tanpa bilang apa-apa. Salsa melirik jam di tangan kanan. Sudah hampir jam 2 dini hari. Rupanya hujan deras dan angin kencang semalam sudah membuat beberapa pohon tumbang. Bahkan ada satu yang menimpa bangunan sekolah dasar. Reza memanggil Pak Kades melalui sambungan telepon. "Assalamualaikum, Pak," ujar Reza. "Iya, Nak. Ada apa?" "Bapak lagi memeriksa pohon yang menimpa gudang sekolah," jawab Pak Kades. "Begini, Pak. Saya ada keperluan dengan Bapak. Penting sekali, Pak." Reza berusaha bicara setenang mungkin. Namun Reza tidak bisa menyembunyikan kegelisahan yang dirasakannya. Reza meminta Pak Kades datang ke base camp saat itu juga. Jika memungkinkan, Pak Kades juga mengajak seorang pemuka agama dan tenaga kesehatan. Pak Kades pun menyanggupi setelah mendengar penjelasan singkat Reza. Sambil menunggu kedatangan Pak Kades, Reza menceritakan apa yang dialaminya bersama Mita. Sesampainya di rumah Teh Rahayu, kondisi rumah sangat gelap. Tidak ada satupun penerangan yang terlihat menyala. Situasi sekeliling rumah pun sama, gelap dan sangat sunyi. Salsa pun kemudian memanggil Teh Rahayu. "Teh Rahayu, Teh Rahayu." Tidak ada jawaban. Salsa mengulangi panggilan, dibantu dengan Mita. Masih tidak ada jawaban. Mereka mengetuk pintu depan rumah, sambil terus memanggil-manggil nama Teh Rahayu dan juga ibu mertuanya, Mak Yun. Tetap tidak ada jawaban. Ada yang tidak beres, bisik hati kecil Salsa. Mita menggambit Salsa, mengajak untuk memeriksa kondisi sekeliling rumah. Salsa langsung menyetujui.
Mereka pun beranjak dari teras menuju ke samping rumah. Kemudian mereka menyorotkan senter ke sekeliling untuk memastikan kondisi aman. Di samping rumah mereka melihat satu jendela yang daunnya sedikit terbuka. Seberkas cahaya redup kekuningan berpendar dari celah-celah kayu daun jendela. Mita mengetuk daun jendela, seraya memanggil Teh Rahayu dan Mak Yun. "Mak Yun, Teh Rahayu, apa kalian di dalam?" Sangat sunyi dan senyap. Bahkan suara dengkuran halus khas orang tidur pun tidak terdengar. "Mak Yun, Teh Rahayu, apa kalian di dalam?" Gantian Salsa yang memanggil. Masih tidak ada jawaban apa-apa. Ratusan perasaan menyelinap masuk ke dalam hati Salsa dan Mita. Berbagai skenario terburuk hinggap di otak mereka. Sesudah mengumpulkan keberanian, mereka membuka jendela lebih lebar dan melihat ke dalam kamar. Ruangan yang hanya diterangi lampu minyak tempel menyulitkan mereka melihat dengan jelas. Terpaksa, mereka menggunakan senter yang di bawah. Firasat terburuk mereka menjadi kenyataan, tapi tetap saja mereka tidak siap dengan apa yang mereka lihat. Mak Yun berbaring dengan mata terbelalak dan mulut terbuka lebar. Di samping kirinya si bayi mungil juga terbaring, tidak bergerak. Di sebelah bayi terbujur ibunya, yaitu Teh Rahayu. Kondisi Teh Rahayu sama persis dengan Mak Yun. Saking kagetnya, hampir saja senter yang Salsa pegang terlepas begitu saja. Belum hilang kaget melihat kondisi Mak Yun sekeluarga. Mereka terdiam. Sulit bagi mereka membayangkan apa yang sudah pada keluarga Mbak Yun. Sekitar pukul 2:30 subuh, terdengar suara mobil memasuki halaman rumah. Dari ruang tengah, mereka melihat Pak Kades turun dari mobil, diikuti oleh 4 orang lainnya. Rupanya Pak Kades mengajak mantri puskesmas, Pak Kiai dan juga 2 orang hansip. "Assalamualaikum." "Salam Pak Kades." "Waalaikumsalam." Mereka menjawab nyaris serempak. Pak Kades, Pak Mantri dan juga Pak Kiai bergabung dengan mereka di ruang tengah. Sementara 2 orang hansip memilih duduk di teras. Reza mengulangi lagi ceritanya. Kali ini Mita ikut bicara, melengkapi bagian-bagian yang terlewatkan. Rupanya dia sudah lebih tenang. Sementara itu Pak Kades dengan seksama menyimak cerita Reza dan Mita sambil sesekali mencatat. Pak Kiai dan Pak Mantri pun demikian. Mereka sama sekali tidak menyela pembicaraan. Selesai Reza dan Mita bercerita, Pak Kades mengajak untuk memeriksa kondisi Mak Yun sekeluarga. Mereka berangkat ke rumah Mak Yun, termasuk 2 orang hansip. Rasa penasaran sekaligus takut sudah menggantikan rasa kantuk. Mereka semua berkumpul di ruang tengah. Tidak ada satupun yang mau melewatkan kejadian penting dini hari ini. Namun tidak ada yang sanggup membicarakannya. Mereka cuma diam, sibuk dengan pikiran masing-masing. 30 menit berlalu. Rasanya seperti sudah ribuan jam mereka menunggu. Lamat-lamat mereka pun mendengar bunyi langkah kaki dan suara orang bicara. Suaranya semakin jelas dan pintu depan terbuka. Reza yang pertama masuk diikuti oleh Pak Kades, Pak Kiai dan juga Mita. Tidak lama terdengar suara mobil dinyalakan dan pergi meninggalkan halaman base camp. Dari wajah-wajah mereka semakin jelas bahwa sesuatu yang sangat luar biasa sudah terjadi. Pak Kades memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan masjid dan menggali 2 lubang di pemakaman desa. Pak Kiai berulang kali terdengar mengucapkan kalimat istighfar secara lirih. Matanya menerawang ke langit-langit rumah. Selesai memberi instruksi, Pak Kades mengajak Pak Kiai pindah ke atas. Mereka pun dikumpulkan di ruang tengah. Lalu kemudian Reza mengupdate mereka peristiwa di rumah Mak Yun. Setelah memastikan situasi rumah aman, mereka berempat masuk ke dalam rumah. Mita dan kedua hansip berjaga-jaga di luar. Pak Mantri langsung memeriksa kondisi Mak Yun, Teh Rahayu dan bayi mungil yang belum sempat diberi nama. Ketiganya dipastikan sudah meninggal dunia. Di sekeliling jenazah, tidak ditemukan genangan darah, obat serangga, atau barang-barang yang bisa menyebabkan kematian. Namun di lengan kanan Mak Yun ditemukan 2 titik kecil berwarna merah yang mencurigakan. Titik kecil yang sama ditemukan di betis kiri Teh Rahayu, dan pada si bayi ditemukan pada paha kanannya. 2 titik kecil ini mirip dengan bekas patukan ular. Pak Kiai kemudian meminta mereka membaca Al-Fatihah demi ketenangan almarhumah. Beliau pun lalu menutup mata dan mulut Mak Yun dan Teh Rahayu.
Pak Kiai pun meminta jenazah dimakamkan secepat mungkin, karena ada yang tidak wajar pada kematian ketiganya. Namun Pak Kades agak keberatan. Menurut Pak Kades, lebih baik menunggu suami-suami mereka datang dari kota. Mereka tidak akan datang, tegas Pak Kiai. Mereka kaget mendengar ucapan Pak Kiai. Kematian Ma'yun, Rahayu dan juga anaknya sepertinya disebabkan oleh sesuatu yang tidak biasa. Bapak bisa lihat, mata dan mulut Ma'yun dan Rahayu terbuka lebar. Mereka sepertinya melihat sesuatu yang sangat menakutkan sesaat sebelum kematian. Ditambah lagi ada 2 titik kecil yang mencurigakan. Lagi pula, kalau harus menunggu suami mereka pulang, kasihan arwah Ma'yun, Rahayu dan anaknya, tambah Pak Kiai. Mendengar penjelasan dari Pak Kiai, Pak Kades pun menyetujui pemakaman dilaksanakan secepat mungkin. Singkatnya, pemakaman Teh Rahayu, bayinya, serta Ma'yun dilakukan dini hari itu juga, dipimpin langsung oleh Pak Kiai. Ada sekitar 20-an orang yang menghadiri pemakaman, termasuk Salsa dan anggota tim KKN lainnya. Usai prosesi pemakaman, rombongan pengantar bersiap-siap untuk pulang. Dengan hati-hati mereka berjalan di antara nisan. Mereka juga harus menghindari genangan lumpur di sana-sini, akibat hujan lebat semalam. Tiba-tiba terdengar suara mirip ledakan yang cukup keras dari tengah komplek makam. Semua orang terkejut sekaligus ketakutan. Khawatir ada ledakan susulan. Satu-satunya orang yang tetap tenang hanya Pak Kiai. Wajahnya menghadap ke arah 2 makam yang baru saja selesai ditutup. Jemarinya terus bergerak, meniti butiran tasbih di tangan kanan. Lalu kemudian mendadak muncul asap tipis. Awalnya Salsa mengira itu adalah kabut yang terkena sinar lampu senter dari 2 makam yang baru saja mereka tinggal. Asap itu kemudian bergerak ke arah pintu masuk komplek pemakaman. Aneh, karena saat itu sama sekali tidak ada angin. Asap tersebut bergerak seperti seekor ular yang sedang melata. Mata mereka mengikuti terus kemana arah asap bergerak. Saking pekatnya, malam seolah menelan asap, dan mereka kehilangan jejak. Pak Kiai memanggil mereka berkumpul kembali. Beliau meminta makam digali lagi. Selepis demi selepis, tanah pun digali. Perlahan, kayu padung penutup liang lahat mulai muncul. Setelah semua kayu padung terlihat, Pak Kiai meloncat masuk ke dalam lubang makam dan berdoa. Beliau lalu mengangkat 2 lembar kayu padung di bagian paling atas dan meletakkannya di sisi kanan. Pak Kiai pun kembali mengadakan tangan, memohon perlindungan Allah SWT. Usai berdoa, beliau berlutut dan membungkuk, mendekati jenazah Ma'yun. Perlahan kain kafan mulai dibuka. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Semua yang hadir berteriak. Dari balik kain kafan, muncul batang pisang. Ya, benar, itu adalah batang pisang. Pak Kiai pun merapikan kembali kain kafan Ma'yun, lalu pindah ke makam Teh Rahayu. Prosesi yang sama diulang sekali lagi. Hasilnya pun sama. Alih-alih wajah Teh Rahayu, mereka kembali melihat batang pisang dari balik kain kafan. Pak Kiai memerintahkan makam kembali ditutup, sambil memandangi butiran tanah mengisi lubang makam Ma'yun dan Teh Rahayu. Salsa membacakan Al-Fatihah dan Al-Ikhlas untuk mereka bertiga. Semoga arwah mereka mendapat ketenangan dalam istirahat abadinya. Para penggali kubur masih menimbun makam dengan tanah, ketika samar-samar telinga Salsa menangkap suara derap langkah kuda. Salsa menatap Reza dengan pandangan bertanya, apakah dia juga mendengar yang Salsa dengar? Reza mengangguk kecil. Dia juga mendengar. Seseorang mendadak berteriak, seraya menunjuk ke pintu masuk pemakaman. Itu apa? Itu apa? Mereka sontak memandang arah yang ditunjuk. Dari tengah keremangan dini hari, muncul bayangan 2 ekor kuda. Di punggung kuda masing-masing 2 orang. 1 orang penunggang, dan 1 orang yang duduk di belakang penunggang. Tunggu, di kuda yang terakhir, penumpangnya terlihat seperti menggendong bayi dalam pelukannya. Kedua kuda tersebut langsung melesat, seolah terbang, dan menghilang dari pandangan mereka. Pak Kiai mengumpulkan mereka dan berpesan, agar apa yang mereka alami dan lihat barusan, bisa menjadi pelajaran. Beliau juga berpesan, jangan menambah-nambah kejadian malam ini, dengan bumbu-bumbu cerita yang tidak perlu. Namun jauh lebih baik lagi, jika tidak membicarakannya.
Kasihan para almarhumah, tidak perlu lagi menambah penderitaan mereka. Kejadian itu sangat membekas di benak mereka. Bahkan setelah bertahun-tahun kemudian, ketika reuni untuk pertama kalinya, sekitar 5 tahun sesudah kelulusan, hal pertama yang mereka kenang adalah tragedi keluarga Makyun. Beredar kabar bahwa Makyun, Rahayu dan sang bayi menjadi tumbal pesugihan yang dilakukan oleh suami-suami mereka. Pesugihan apa namanya, mereka pun tidak tahu dan tidak tertarik ingin tahu. Hanya saja sampai acara tahlilan 7-40 dan 100 hari, baik suami Rahayu maupun suami Makyun tidak pernah datang. Bahkan mereka tidak pernah lagi muncul di desa tersebut. Semoga arwah ketiganya diterima di sisi Allah. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya, ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.